apa ya, aku tuh sama sekali nggak masalah loh Hari kalau orang itu materialistis ya. Aku nggak tahu, mungkin ini salah, tapi buat aku itu nggak ada masalah kalau memang kalian tuh menderita sekali dan kalian merasa bahwa aku butuh materi untuk mengubah hidupku. Silahkan. Yang gue sadari semakin gue tua ya Hari, memang kita harus punya target numbers yang nggak sih kayak. Karena itu kan lebih mudah untuk kita menentukan tujuan gitu kayak gue mau punya duit berapa di umur berapa gitu. Tapi anehnya adalah atau ironisnya adalah hal-hal yang paling penting buat kita itu biasanya things we cannot put numbers into or onto. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Hari ini adalah episode yang sangat spesial karena episode kali ini kita punya section baru. Namanya Agree atau Disagree. Dan di topik pertama Agree atau Disagree kali ini kita akan ngebahas tentang namanya duit. Menurut kalian nih, kalian setuju atau nggak setuju kalau duit itu sebenarnya the root of all evil atau dasar dari semua keburukan di dunia? Kalau kalian sendiri setuju atau nggak setuju? Nah, lu CBP, menurut lu gimana nih? Apakah aku setuju bahwa uang itu sumber segala keburukan di dunia? Iya, uang itu sumber masalah. Lu setuju atau enggak? Enggak. Lah, kenapa C? Gini Har, menurutku kalau kita melihat sesuatu sebagai musuh, kita tuh tidak akan mau tahu bagaimana bisa lebih baik menggunakan itu. Gitu, dalam hidup kita ya, untuk menguntungkan kita itu. Karena kita selalu memusuhi kan. Kalau kamu lihat sesuatu sebagai musuh kan kamu akan gimana caranya berpikir untuk menghancurkan dia, menjatuhkan dia, atau pokoknya nggak mau berurusan sama dia gitu. Menurutku nggak make sense. Karena hidup butuh duit. Jadi daripada gue musuhin duit, mending gue pakai. Tapi di konteks kali ini kan bukan tentang sebenarnya musuh itu duit kan. Tapi musuh itu lebih ke penyebab dari segala masalah gitu. Lu bayangin nih, segala sesuatu yang berhubungan dengan duit, pertemanan aja bisa berantakan. Keluarga juga bisa berantakan karena masalah duit. Kalau seperti itu bukannya sebenarnya duit ini masalah banget ya buat orang-orang yang tidak mengetahui gimana cara menggunakannya dengan baik. Nah, itu tuh kuncinya. Berarti yang terakhir dong masalahnya ya nggak sih? Apa tuh? Kan berarti duit itu kan alat kan? Alat apapun semua bermasalah dong. Pisau itu kan alat. Kalau lu nggak tahu cara pakainya, ya masalahnya berarti kan ada di skill penggunaannya kan? Kalau misalnya pisau it's just a knife gitu. Duit is just money. Iya, maksud gue suka pakai analogi itu. Kalau misalnya uang itu bermasalah, berarti pisau juga bermasalah dong. Tapi kan nggak adil kan buat chef gitu. Oh, berarti lebih ke the man behind the tools gitu. Kalau misalnya uangnya itu sering jadi masalah, jangan-jangan orang di belakangnya itu yang menggunakan uang itu yang bermasalah gitu menurut lo? Iya, coba deh kamu if you pay more attention ya. Orang yang tidak bermasalah dengan uang, nggak mungkin, tolong ulangi. Tidak mungkin ada manusia yang tidak bermasalah dengan uang. Tapi maksudku adalah orang yang tidak memusuhi uang atau tidak bermusuhan dengan uang, itu biasanya orang-orang yang memang udah punya skill untuk menata uang. Itu satu. Dua, orang yang merasa uang itu bermasalah. Kalau kamu dengerin lagi ceritanya dia, memang dialah yang bermasalah. Coba kamu, if you pay more attention ya, menurutku tuh selalu kayak, iya memang masalahnya tuh di duit mbak. Aku tuh sering banget dengerin ini dulu. Iya mbak, pokoknya masalahnya tuh duit. Pokoknya kalau kita punya uang lebih banyak, pasti masalah semua selesai gitu. Terus ketika kamu mendengarkan lebih jauh, enggak akan selesai karena masalahnya ada di kamu. Tapi kita nggak boleh memukul rata seperti itu nggak sih? Kan nggak semua orang itu terlahir sejahtera gitu. Gak semua orang terlahir dengan uang yang berkecukupan. Ada orang yang terlahir dengan uang yang tidak berkecukupan dan uang itu menjadi sangat masalah gitu. I agree. Tapi maksudku adalah gini, ada kan banyak cerita di mana orang yang lahir unfortunate itu apa? Kurang beruntung. Unfortunate itu apa? Kurang beruntung. Ya, tidak dari keluarga yang berlebihan gitu ya. Berkecukupan. Kok bisa berakhir kaya banget gitu? Ada anak yang lahir di keluarga yang ada ya kaya banget, kok bisa enggak gitu. Lah, berarti kan ada sesuatu di perjalanan ini yang tidak dipengaruhi 100% dari bagaimana orang itu datang dong. Kayak kayak gimana ya? Dari mana kamu berasal itu tidak menentukan di mana kamu berakhir gitu. Gimana sih? Translationku bener nggak sih? Benar. Kadang susah nih translate. Ya kan? Gitu. Nah, berarti kan yang paling kemudian orang harusnya pertanyakan kan bagaimana bisa dalam perjalanan ini membuat kita tidak diperbudak oleh uang dan tidak terus menyalahkan dari mana kita berasal gitu. Tapi lebih fokus ke di mana kita ingin berakhir nggak sih? Kalau kita ngambil kasus yang kayak lu tadi deh, orang yang misalnya terlahir kurang beruntung,
Tapi ada yang sukses dan ada yang menggunakan keadaannya sebagai alasan untuk melakukan tindak kejahatan gitu. Karena dia menganggap uang itu sebuah masalah gitu. Iya, menyalahkan keadaan gitu Iya. kan. Apa bedanya? Apa bedanya dari kedua orang itu tuh kira-kira? Wow, menurutku bener katamu sebetulnya. Memang gini, memang kalau secara data itu bisa ya kita ngomong yang tadi aku bilang kayak orang yang bermasalah terus sama duit itu memang masalahnya ada di orangnya gitu ya. Tapi orang yang nggak terus bermasalah sama duit, memang solusinya ada di orangnya juga. Nah, berarti kan balik lagi ke orangnya. Tapi kan kita tuh kan tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana apa yang diturunkan oleh orang tua, tapi lingkungan sekitar kan. Nah, lingkungan sekitar ini kan dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan menempa kita nggak sih? Dan itu adalah hal-hal yang sulit kita kendalikan gitu. Kita nggak pernah tahu seberapa besar luck kita, seberapa besar sial kita. Kita nggak pernah tahu kejadian kayak apa kehidupan kita gitu. Nah, tapi berarti juga jika ada 50% yang tidak bisa kita kendalikan, artinya ada 50% dalam kehidupan kita yang kita tuh bisa optimasi untuk kendalikan dan belajar untuk bagaimana terus membuat itu lebih baik, ya nggak sih? Oke. Setuju nggak? Kalau misalnya, kan tadi kan gini kan kayak, kan aku bilang kayak, hidup itu kan sebenarnya 1:1 ya. Mana yang kamu bisa kontrol sama mana yang kamu nggak bisa kontrol. Kalau tadi kan aku fokusnya di masalah di orangnya Har. Terus Hari kan fokusnya di ya tapi Ci kan kehidupan nggak pernah tahu gitu ya. Nah, betul, dua-duanya ini betul. Tapi maksudku fokus di sini itulah yang seringkali membuat orang menyalahkan keadaan, nggak kemana-mana gitu loh. Oke. Karena ya fokusnya di sini gitu. Pokoknya yang salah orang lain terus gitu. Nah, kalau kamu mau nanya bedanya apa antara dua orang yang bisa berubah kehidupannya satu naik satu turun, menurutku tinggal orang itu mau lihat fokus yang mana Har. Mau lihat fokus yang apa yang bisa dia kendalikan atau dia mau fokus ke apa yang dia nggak bisa kendalikan. Tapi untuk bisa fokus dengan apa yang dia bisa kendalikan, dia harus tahu dulu nggak sih dengan kondisinya dan definisi uang menurut dia itu dulu apa. Kalau nggak, ya mungkin apa yang dia tahu tidak seperti apa yang dia bisa lakukan gitu. Makanya sebetulnya kalau misalnya dibilang terus gimana Steph kalau misalnya dia udah terlanjur nggak punya pengetahuan atau gimana ya kayak nggak tahu harus mulai dari mana gitu lah. Semua yang dia tahu adalah semua yang diturunkan informasinya dia sekitarnya dia semua menyalahkan keadaan. Gimana bisa dia keluar dari sini gitu kan? Solusinya adalah nomor 1 sebetulnya edukasi Hari. Menurutku tidak ada yang bisa mengubah seseorang kecuali edukasi menempa dia untuk mau nggak mau membuat dia tahu gitu loh Hari. Soalnya once you know, once you see gitu. Kita kan nggak bisa unsee sesuatu yang kita udah lihat atau udah tahu ya. Nah, edukasi itulah yang membuat segalanya berubah. Makanya sebetulnya kan YouTube sekarang, internet sekarang tuh apa sih Hari intinya kalau bukan knowledge, ya nggak sih? Kayak intinya bagaimana kehidupan kita bisa berubah sampai segini itu kan karena knowledge itu kayak one click away, one typing away, ChatGPT dan segala macamnya itu kan sebenarnya informasi yang dulu orang nggak pernah tahu kan. Tapi sekarang pertanyaannya dengan semua informasi dan knowledge yang ada pun kenapa kok kita semakin terpuruk coba ya nggak sih? Kayak pinjol semakin parah, judi online semakin parah, padahal knowledge ada kan, ya kan? Knowledge is everywhere, you just need to search gitu. Berarti menurutmu masalahnya di mana Har? Di manusianya nggak sih? Cara menggunakan duitnya. Iya, cara menggunakan semua alat yang ada di dunia. Uang itu kan hanya salah satu alat yang ada di dunia ya. Uang, power, knowledge, connection, whatever lah. Itu kan, sih menurutku tuh nggak adil kalau menyalahkan uangnya gitu loh. Gimana ya? Nggak adil kalau melihat ya yang salah tuh bendanya gitu. Boleh nggak orang itu mengerjakan sesuatu itu untuk fokus mendapatkan uangnya? Karena kan dia terlahir tidak kaya nih misalnya, tidak berkecukupan nih. Jadi tujuannya itu adalah goalsnya itu adalah mengumpul sebanyaknya uang supaya dia bisa keluar dari lingkungan dia yang nggak sejahtera nih. Boleh nggak kalau misalnya orang melakukan itu? Menurutku kalau dia datang dari keluarga yang sangat tidak sejahtera ya Har, dan dia memang sebisa mungkin mengumpulkan uang karena dia berpikir itu satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya, apakah itu salah? Enggak. Dan aku akan bilang, ya lakuin dulu. Selama caranya bener loh ya. Sebentar tahan. Kalau misalnya caranya dia udah melanggar hukum, ya itu nggak perlu diperdebatkan gitu maksudku. Tapi kalau memang dia itu udah mikir bahwa karena aku kenal orang yang enggak Steph, satu-satunya cara aku bisa mengubah itu dengan punya uang dulu. Dan menurutku ada betulnya Hari. Karena because money do speak something ya gitu. Kayak dengan kamu punya uang, kamu akan berubah pertemanan, berubah kumpulan, berubah informasi, berubah
Ya meskipun kamu struggle banget ya, mungkin kamu juga di lingkungan itu kamu cuma dalam tanda kutip dimanfaatkan misalnya. Tapi juga di waktu yang sama kamu mendapatkan informasi yang berbeda, kamu terekspos pada kehidupan yang berbeda. Terus setidaknya kamu ingin memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah kamu tahu, let's say edukasi, makanan, tempat tinggal, segala macam. Dengan itu semua kehidupan akan perlahan-lahan berubah gitu. Nah, kemudian biasanya ketika nantinya kamu merasa bahwa kok semakin banyak uang, kok hidupku semakin kosong lah, di situlah baru kalian kemudian akan biasanya mempertanyakan gitu, oh ternyata money is not everything. Tapi untuk sampai ada di titik itu, menurutku itu kalau kalian datang dari lingkungan yang sangat kurang, untuk ada di titik itu memang harus berjuang dengan sangat keras gitu. Dan aku tidak akan aku tuh sama sekali nggak masalah loh Hari kalau orang itu materialistis ya. Aku nggak tahu, mungkin ini salah, tapi buat aku itu nggak ada masalah kalau memang kalian tuh menderita sekali dan kalian merasa bahwa aku butuh materi untuk mengubah hidupku. Silahkan lakukan apapun yang kalian butuhkan untuk mengubah hidup kalian selama kalian siap dengan semua konsekuensinya dan selama memang kalian tahu bahwa itu yang kalian inginkan. Do it with no regret gitu. Jadi sampai titik mana sebenarnya uang itu jadi membahayakan orang gitu, yang bisa dianggap orang sebagai sumber banyak masalah gitu. Kalau misalnya sebenarnya uang itu sangat membantu kita dan bermanfaat. Iya, karena menurutku gini, biasanya uang itu akan jadi masalah ketika itu sudah bukan lagi menjadi alat tukar, tapi menjadi alat kuasa ya, biasanya. Menurutku ya, in the way I see it ya. Kalau kamu tadi bilang kayak apakah, makanya aku tuh merasa kayak, jangan pernah memusuhi uang gitu loh, karena ngapain, butuh gitu kan. Satu, dua, uang itu alat tukar. Kalau memang kalian ingin menukar itu dengan apapun yang kalian nggak pernah punya misalnya, silahkan coba aja untuk kalian tahu rasanya gitu loh. Kalau nggak, gimana tahu rasanya? Nah, menurutku kalau itu akan menjadi salah ketika uang itu sudah menjadi alat untuk tidak lagi membeli apa yang kalian inginkan, tapi membeli orang gitu. Menguasai orang itu gitu. Iya, misalnya kayak ya let's say korupsi itu kan membeli kehidupan orang lain ya gitu kan. Itu kan hak orang lain terus kamu pakai gitu kan. Yang harusnya buat dia kan bayar pajak kan buat dia kan sebenarnya kan. Tapi kamu pakai untuk kamu, ya kamu berarti kan membeli kehidupan orang atau membeli kuasa yang harusnya tidak kamu miliki, kayak gitu-gitulah. Nah, I think tapi memang orang sering kali nggak sih Hari mengaitkan uang dengan kuasa, yang sih? Ya dalam keluarga pun kan kita merasakan itu ya. Saat kita masih kecil kita kan nggak punya kuasa karena nggak punya uang gitu loh. Kayak kita kan bergantung sama orang tua gitu kan. Sehingga orang tua merasa ya kamu masih hidup sama orang tua ya kamu ngikut orang tua gitu. Itu kan ada ada perasaan bahwa kita dikuasai karena materi gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh kan sulit sekali untuk dipisahkan ya gitu. Bahwa sebetulnya mereka menggunakan uang untuk bukan untuk menguasai kita tapi untuk memberikan kita kehidupan. Tapi kadang-kadang orang juga nggak sadar itu. Nah hal-hal yang tidak disadari kayak gitu yang biasanya membuat uang itu menjadi musuh gitu, menurutku. Kalau menurutmu emang biasanya kenapa uang itu jadi masalah? Menurut gue uang itu jadi masalah ketika greed ya, tamak ya. Ketika orang udah greed tentang uang, rasa-rasanya uang itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Seperti yang bilang tadi benar, uang itu dijadikan untuk apa ya? Menunjukkan power, kekuasaan, atau untuk menunjukkan kalau misalnya dirinya itu lebih baik dari orang lain. Maka lo pernah dengar gak sih orang itu bakal diperlakukan berbeda ketika sesuai dengan jumlah uang yang ada di rekeningnya. Lo pernah dengar itu gak sih? Iya. Menurut lo gimana tuh kalau kasusnya kayak gitu? Lo setuju gak dengan status sosial di mana semakin banyak uang lo itu lo bakal semakin dihargai? Setuju ini susah ya. Apakah aku setuju bahwa itu terjadi? Tentu saja ya. Menurutku tidak buta lah bahwa uang itu memberikan status yang berbeda untuk orang, apalagi old money gitu misalnya, yang keluarganya memang udah berketurunan-keturunan dari keluarga yang sangat mampu, tentu saja membuat kalian ada di circle yang berbeda. Bahkan kalian mungkin nggak pernah tahu kehidupan kayak apa yang ada di bawah kalian gitu, mungkin aja dan itu terjadi. Dan menurutku denying itu buat apa? Denial buat itu buat apa gitu? Karena itu hanya akan membuat kita jadi buta dan tuli nggak sih, kayak kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang ada perbedaan di dalam sosial yang tidak perlu diperdebatkan menurutku. Kenapa kok aku tidak mau berdebatkan itu? Karena nggak ada habisnya Hari. Buat apa? Dia udah lahir kayak gitu, kita lahir kayak gini gitu. Kenapa nggak dijembatani aja gitu? Oh kamu di situ, aku di sini. Apa yang bisa membuat kita bersatu? Biasanya adalah edukasi.
Makanya balik lagi menurutku yang bisa membuat kita bertukar pikiran atau bisa ada di level yang sama adalah ketika kita mau menyamakan informasi yang ada, ya nggak sih? Karena kita bisa bertukar informasi yang kita nggak tahu, dia juga nggak tahu informasi yang kita tahu gitu. Jadi kita akan merasa selevel ketika itu pertukaran informasi. Tapi kalau pertukaran uang, kayak kita berusaha ngalahin dia, gitu buat apa gitu? Itu pertama. Nah, apakah aku setuju itu terjadi? Itu tidak terhindarkan. So regardless aku setuju nggak setuju, menurutku nggak ngefek. Tapi apakah kemudian aku setuju ketika orang direndahkan, itu nggak sih yang bermasalah? Ketika orang direndahkan, bukan ketika orang merasa berbeda. Menurut kalau berbeda tuh nggak bisa dibantah loh, Hari. Kayak kamu ketemu orang, kamu tuh udah langsung tahu bahwa kita beda. Itu nggak terhindarkan nggak sih, Hari? Kayak kamu ketemu orang, dari penampilannya kita tuh langsung menilai gitu. Dia kira-kira datang dari latar belakang keluarga ini atau datang dari keluarga edukasi ini dan segala macamnya. Itu tuh menurutku udah ada di alam bawah sadar. Tapi yang kemudian menjadi bermasalah adalah kalau attitude kalian merendahkan, itu berarti yang bermasalah sama kalian sendiri, sama bagaimana kalian perlakuan manusia dong. Itu kan manusia gitu loh, ya udah perlakuan sebagai manusia aja. Jangan hanya karena dia berbeda terus kalian merasa itu bermasalah. Kedua hal yang berbeda loh. Berbeda tuh beda aja, nggak perlu dipermasalahkan gitu. Nah, tapi kalau kitanya yang tidak bisa menerima perbedaan kan berarti kita yang bermasalah dong. Nah, itu aku nggak setuju kalau kita mempermasalahkan perbedaan gitu. Tapi kalau apakah aku bermasalah dengan perbedaan? Enggak. Kalau dari diri lu sendiri nih, Ci, definisi uang menurut lu itu kayak gimana sih? Cara lu melihat uang tuh kayak gimana sih? Oh my god, mampus gua. Oke. Jujur ya, Hari. Aku tuh begitu insecure sama uang sebelumnya. Kenapa? Jadi gini, kalau kamu kenal aku, semakin aku insecure, semakin aku jebur kan. Karena aku tuh nggak mau diperbudak sama insecurity-ku gitu. Tapi masalahnya adalah ketika kita jebur saat kita insecure, biasanya kita akan blunder kan. Nah itu gua. Nah, tapi masalahnya adalah menurutku tuh nggak ada yang bisa ngajarin gue soal uang kalau gue nggak belajar sendiri. Karena di keluarga gue itu menurut gue tidak ada yang bisa mengajarkan soal uang itu tuh apa, cara menggunakannya tuh gimana, dan gimana caranya untuk membuat uang ini menjadi sahabat kita instead of feeling like a slavery gitu. Bahwa gue diperbudak sama uang. Gue tuh sadar bahwa kalau gue tidak mengeluarkan diri gue sendiri dari lingkaran apa yang ada di keluarga gue tahu gitu ya, gue akan menjadi produk yang sama gitu. Nah, tapi untuk keluar itu kan artinya mencari masalah baru ya, dan sulit sekali menjelaskan masalah baru itu ke orang di dalam gitu. So dulu aku tuh melihat uang itu sebagai musuh, kayak kamu tadi bilang, kayak aku melihat itu sebagai masalah gitu. Masalah hidup itu duit gitu. Dan kita kan sering dengar itu ya, balik ujungnya duit gitu. Itu kan hal yang nempel banget ya. Ya kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, aku tuh nggak pernah bisa menerima itu, kayak enggak sih, kayak enggak sih, aku tuh tapi cuma bisa bilang enggak gitu. Tapi aku tuh nggak tahu gimana menjelaskannya dan nggak tahu gimana mengubah cara pikirku sendiri karena nggak ada cukup informasi dan pengalaman. So setelah aku selesai di dunia riset science itu, karena aku selesai S2, kemudian aku merasa bahwa Steph, masalahmu, dulu aku selalu bermasalah soal kesehatan, aku belajar kesehatan. Aku bermasalah soal komunikasi, aku belajar komunikasi kan. Nah, terus aku tahu bahwa aku bermasalah soal duit. Aku belajar duit, nggak ada duit lagi kan waktu itu. Jadi udah gue nyari pengalaman dengan mengekspos diri gue ke dunia finance supaya gue benar-benar ngerti. Dan pada saat itu tuh kayak lagi meledak-ledaknya yang di YouTube itu financial education and everything. Nah, tapi gue merasa bahwa there is something more behind all the people that are speaking in YouTube gitu loh, menurut gue. Karena informasi itu kok kayak mereka tuh buat mereka tuh hal yang biasa banget. Tapi gue nggak tahu sama sekali. Berarti kan gue harus tahu apa yang mereka tahu. Itu pada saat itu gue merasa gitu ya. Nah, akhirnya gue jeburin diri gue ke dunia edukasi soal keuangan. Nah, disitulah gue benar-benar belajar dari awal, dari nol. Apa itu uang? Aneh nggak sih? Kayak di umur 20 lebih kayak late 20s gitu ya, gue baru belajar apa itu uang. Tapi karena gue belajar itu, sekarang gue jadi merasa bahwa gue tuh sangat berdamai soal uang. Kalau ada satu buku yang harus kalian baca, harus satu-satu buku yang soal duit, itu adalah The Money Game dari Adam Smith. Cara dia menjelaskan soal uang itu mengubah caraku melihat uang, Hari. Yang darinya seperti apa? Nah, sebelumnya kan aku merasa uang itu adalah identitas gitu. Uang itu adalah status grid, sosial. Kayak kamu tadi bilang, grid, status sosial, ego gitu. Nah, tapi setelah dia menjelaskan, dia tuh cuma merangkum uang dalam 5 kata. Dan itu bertaraf ya. Nomor satu tuh image, image, reality, identity, anxiety, and money.
ini urut ya. Mhm. Ketika aku memahami ini ya Hari, uang tuh clear di kepalaku. So itu selalu mulai dari image. Kayak uang itu adalah bagaimana kita, what do you feel about yourself. So it start with feeling. Image kayak kamu tuh ingin lihat kayak apa, gitu. Rasanya yang kamu ingin dapatkan. Gitu. Ketika kamu merasakan itu, kemudian kamu akan memproses itu nyambung nggak sama realitamu gitu. Image itu nyambung nggak sama realitanya gitu. Nah sekarang tuh kan realitas makin blur karena ada pinjol, ada judol. Itu membuat kita tuh merasa kayak enggak, gue mampu kok dapat duitnya gitu. Padahal sebenarnya nggak mampu gitu. Jadi realita tuh jadi blur. Kalau orang dulu kan berhenti nih, oke, lu ngelihat diri lu kaya nggak? Enggak, oh ya udah nggak usah ngeliat lu kaya gitu. Jadi orang akan balik lagi, ya udah cari duit lebih banyak. Nah sekarang itu realitas makin blur, karena realitas makin blur, kita tuh akan berpikir lagi, terus, oh aku dapat kok duitnya, terus itu akan balik ke identity Har. Oh nggak apa-apa, gue mampu bayar gitu, pinjol ini. So identitasmu adalah balik lagi ke orang, pokoknya kalau aku mau ya aku harus dapat gitu. Jadi udah nggak nyambung sama realita. Habis itu kamu akan mempertanyakan kayak, oh habis gue dapet anxiety gue gimana? Jadi kayak apa yang gue rasakan terhadap semua realita, terhadap semua identitas gue. So jadi urutannya adalah feeling, apa yang kamu rasakan tentang dirimu. Terus kemudian apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kamu pikirkan? Kemudian apa yang kamu rasakan tentang apa yang kamu pikirkan? Silahkan diulang. Tapi ini bagaimana caraku belajar. Dan terakhir adalah uang itu hanya akan emphasize tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang kamu pikirkan. So, uang itu hanyalah alat untuk mempertegas apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. That's it. Uang itu seperti aplikasi diri kita sendiri itu seperti apa sebenarnya? Iya, what do you feel about yourself? Bukan what do you think loh, Har. Oke. Karena orang salah. Karena orang seringnya mikirnya tuh kayak uang itu adalah tentang kemampuan kita mengelola uang, tentang IQ, ngerti nggak sih? Tentang how smart you are. Enggak. Uang itu always how you behave. Itulah kenapa edukasi soal keuangan tuh nggak akan pernah ada habisnya di dunia, karena orang itu susah banget mengubah behaviornya. Orang bisa dicerdaskan, tapi orang nggak bisa diubah behaviornya. Berarti bisa dibilang nggak sih kalau uang itu akan mengungkapkan jati diri seseorang itu sebenarnya kayak gimana gitu? Kita bisa melihat seseorang atau sikap seseorang itu dari cara dia memandang uang dulu sebenarnya. Kita bisa menilai itu. Exactly. Itulah kenapa uang itu jadi tabu pembahasannya. Nangkep nggak? Karena bukan soal uang. Tapi ketika kamu mengungkapkan apa pendapatmu soal uang, apa yang kamu pikirkan soal uang, bagaimana kamu melihat uang, kamu tuh mengekspos kamu tuh siapa. Sisi dirinya. Kadang-kadang kamu ngerasa nggak sih kayak ada orang yang ngomongin soal uang, terus kamu merasa kayak, why this person so cheap ya? Gitu kayak, ngerti nggak? Perasaan. Jadi tuh semua itu soal perasaan Har. Kayak lu ngobrol sama orang, lu merasa kayak gila nih orang tuh pasti dari orang kaya nih, atau gitu, atau ini orang perhitungan banget ya, atau kenapa nih orang pelit banget ya? Padahal dia nggak pelit sama lu loh. Belum tentu dia lu kena dampaknya, tapi lu bisa merasakan kayak kita nggak akan cocok deh gitu. Gimana ya? Karena bukan soal duitnya. Kalau diomongin, oh berarti lu gitu ya. Kalau berarti lu harus temenan sama yang punya duit. Berarti kalau mau temenan sama lu harus punya duit. Kadang itu bukan soal duitnya, tapi kayak how do you see yourself? Kemudian apakah aku bisa berteman sama orang yang melihat dirinya seperti itu? Itu sebetulnya pertemanan, karena apa ya yang membuat yang tadi Hari bilang kayak pertemanan itu bisa bubar karena uang. Itu kadang bukan ya bisa kamu ditipu itu ya, tapi kadang-kadang pertemanan tuh ya makanya akhirnya kebentuk circle karena itu ya. Berarti fair nggak sih Ci kalau misalnya gue bilang kita itu tidak boleh serakah gitu tentang uang? Karena sebenarnya kebanyakan uang itu akan membuat kita menjadi sengsara, tapi tidak punya uang juga akan membuat kita itu sengsara. Jadi sebenarnya kita perlu menentukan batas uang kita nggak sih sebenarnya? Mana batas uang yang bisa bikin kita bahagia dan mencukupi kebutuhan kita, dan batas di mana jangan sampai kita itu serakah dan merugikan orang lain gitu. Of course kalau kamu ngomong gitu, itu adalah jawaban yang paling enak ya, kayak pokoknya jangan nggak punya pokoknya jangan nggak punya duit. Tapi kalau lo kebanyakan juga nanti lo stres gitu kan. Iya, tapi kan kemudian pertanyaannya kan kayak, nah terus cukupku seberapa gitu. Kenapa kok sulit sekali menentukan batas cukupnya? Kenapa kok ada orang yang nggak merasa pernah kalimat nggak pernah merasa cukup gitu. Lah karena balik lagi itu bukan tentang uang, itu adalah bagaimana kalian pingin dilihat gitu loh. Itu tuh money is all about your image,
your anxiety, dan itu selalu kembali ke kamu tuh siapa, kamu tuh melihat dirimu tuh kayak apa gitu loh. Gini, bahkan ya kadang-kadang kita tuh tidak sadar ada bagian diri kita yang itu sampai kemudian kita tuh punya uang kita baru sadar. Misal nih, kayak kadang-kadang kita merasa kayak enggak, aku tuh kerja buat keluarga aku gitu. Apa ya, identitasku tuh keluarga aku gitu ya. Pokoknya semuanya tuh buat anakku gitu ya. Begitu punya duit ya, bisa jadi lu pertama kali mabok loh. Berarti kan lu bohong ya gitu maksud gua. Oke. Nah, ini tidak jarang terjadi ya. Oke. Gitu. Jadi ketika lo dapat duit pertama, lo nggak kasih ke keluarga, lo nggak kasih semuanya, nggak mungkin semuanya. Tapi yang lo pikirkan pertama adalah, gue harus have fun gimana ya gitu. Nah, maksudku tuh gini. Aku tidak bilang bahwa jadi nggak boleh have fun, Steph, nggak boleh menikmati duitnya. Bukan, tapi akui saja bahwa kalian nyari duit itu buat kalian gitu loh. Memang dipakai buat keluarga, memang dipakai buat orang yang kita sayang. Tapi berarti kalau gimana ya? Hanya dengan kita mengakui bahwa ego kita tuh yang di situ yang paling besar, itu akan membuat kita lebih mudah untuk menerima bahwa enggak, gue tuh bullshit gitu kemarin. Kayak enggak, berarti gini. Kalau gue itu nggak kerja sepenuhnya buat keluarga gue, tapi gue menelantarkan keluarga gue untuk alasan yang gue buat kerja untuk mereka. Kalau kamu bilang bahwa keluargamu yang paling penting, tolong tunjukkan actionnya. Gitu. Jangan menelantarkan keluarga untuk duit gitu. Why do I say this? Because I was there. Bukan berarti kayak Steffi sempurna, bukan. Karena dulu aku itu ngomong kayak, ya kan katanya harus mandiri, katanya harus bisa semua sendiri, harus punya duit. Ya udah, berarti aku kerja keras dong gitu. Dan kemudian aku mengesampingkan keluargaku gitu. Tapi kemudian aku sadar bahwa enggak, itu semua egoku gitu loh. Enggak buat keluarga juga, enggak buat apa, tapi aku cuma ego untuk membuktikan diri ke orang yang entah siapa, untuk menjadi image yang aku juga nggak tahu siapa, untuk kemudian tidak memiliki apapun. Kayak aku jauh dari keluarga, duitku juga nggak tahu buat apa, ujungnya kemana-mana karena butuh validasi. Terus pekerjaan juga jadi nggak jelas karena nggak punya dasar yang meaningful. Gitu. Jadinya kacau balau lah. Jadi uang itu lebih dalam daripada sekedar uang. Dan ketika kita menyadari bahwa masalahnya tuh ada di ego kita, di bagaimana kita melihat diri kita sendiri, uang tuh udah nggak jadi masalah gitu. Bukan gitu yang benar. Oke. Uang itu tidak lagi jadi masalah untuk membandingkan diri dengan orang lain supaya kita tidak perlu mempunyai lebih banyak uang lagi. Tapi karena ketika kita tahu batas kita udah tahu batas cukup kita udah tahu kita itu mau terlihat seperti orang yang apa, maka dengan kecukupan itu kita tidak akan pernah membanding-bandingkan diri kita lagi dengan orang lain. Benar-benar. Dan itu akan cukup untuk membuat kita bahagia gitu. Iya. Ketika udah clear dulu ya, kayak kalian tuh pengen dilihat orang kayak apa, dan apakah itu cukup, kenapa kok itu cukup, oh ya karena aku orang kayak gini, nyambung semua gitu antara image, realita, identitas, dan kemudian anxiety. Ketika itu nyambung semua, uang itu hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan apa yang kita ingin, apa yang kita inginkan. Uang bukan lagi menjadi sumber masalah karena kita ingin lebih dari orang lain, karena kita ingin menguasai orang lain, atau kita pengen jadi orang terkaya. Jadi batas cukup itu yang penting supaya kita itu tidak terjerat di lingkaran uang ini. Kita harus mendefinisikan menurut kita uang itu seperti apa. Aku mau nanya sama kamu terakhir. Apa tuh? Seberapa banyak orang di circlemu atau yang kamu kenal atau yang kamu tahu gitu ya, yang menjadikan uang sebagai defense atas perbuatan yang menurutmu tidak harusnya mereka lakukan? 80%. Oke. Iya, itu kapitalisme nggak sih? Tanpa kita sadar nggak sih? Tapi itu tidak terhindarkan sih sebenarnya sih. Karena definisi uang tiap orang itu kan beda-beda. Tapi at least, kenapa menurut gue topik ini penting, supaya kita sendiri itu tidak terperangkap dengan masalah-masalah yang mungkin akan berhubungan tentang uang. Jadi kayak kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa diri kita kurang kaya, padahal sebenarnya kita cukup. Kita cuma perlu mendefinisikan cukup kita itu seperti apa. Jadi nggak perlu yang lebih-lebih banget, tapi kita tahu batas kita itu di mana, cukup untuk memenuhi apa yang kita mau. That's all. Yang gue sadari semakin gue tua ya, Hari. Kita tuh kan makin tua kan memang kita harus punya target numbers yang sih kayak karena itu kan lebih mudah untuk kita menentukan tujuan gitu kayak gue mau punya duit berapa di umur berapa gitu. So numbers is important. Tapi anehnya adalah, atau ironisnya adalah, hal-hal yang paling penting buat kita itu biasanya adalah things we cannot put numbers into or onto gitu.
Nah sih kayak segala yang penting itu sebenarnya kita nggak bisa kasih angka gitu. Jadi Oke. sebetulnya hidup tuh ironis gitu. Kalian ngejar angka, tapi biasanya kita kemudian neglect things that numbers cannot even touch gitu. Benar yang kata GVV, sesuatu yang berharga itu kadang tidak bisa kita definisikan dengan uang gitu. Nggak bisa. Nggak ada jumlah uang yang cukup untuk membeli kebahagiaan. Iya. Tapi bukan berarti uang itu tidak bisa bikin kita bahagia. Uang itu Iya, bisa bukan, kita bukan, bikin bukan. uang itu bisa kita bikin bahagia itu paling sampai titik tertentu. Ketika semua kebutuhan kita itu tercapai. Kalau misalnya semua kebutuhan kita itu udah bisa tercapai, uang itu bukan lagi sebuah kebahagiaan gitu. Ada hal lain yang lebih membuat kita lebih meaningful daripada sekedar uang. Dan hal itu tidak bisa dibeli pakai uang. Somehow ya, aneh ya. Jadi kita harus bisa menentukan batas cukup kita gimana, dan carilah sesuatu yang benar-benar meaningful di hidup kita, dan itu bukan uang. Iya. Not numbers lah. So the question is, kalau misalnya tiba-tiba besok lu menang lotre 10 miliar, hal pertama apa yang bakal lu lakuin dengan uang itu?